Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Sahabat BTV, bertemu lagi di channel Bunyanul Islam TV, channel yang insyaallah menyajikan konten-konten dakwah untuk membangun peradaban Islam. Ya, alhamdulillah kita kembali bertemu lagi di segmen opini, di program opini ini, obrolan peradaban Islam masa kini. Sebuah ruang diskusi untuk menggali pemikiran, inspirasi, dan tantangan umat Islam dalam membangun peradaban Islam masa kini. Terima kasih kepada pemirsa Bunyanul Islam TV yang sudah aktif berpartisipasi di segmen sebelumnya dengan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik. Insya Allah di segmen ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan di antaranya yang masih bersama dengan narasumber kita, yakni Ustadz Aceh Mustafa SPD. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Sudah lama berarti Ustadz ya? Ya. Belum bertemu kembali, terakhir berarti di segmen sebelumnya, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan di segmen sebelumnya, masih terkait dari bahaya pacaran. Bahaya pacaran, betul. Iya. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita merespon terkait bahaya pacaran di dua episode sebelumnya. Setelah sebelumnya membahas pacaran yang merusak pergaulan hingga pacaran Islami yang setelah dibahas di sebelumnya. Alhamdulillah banyak sekali Ustadz yang merespon dari tayangan sebelumnya. Namun pada episode saat ini tak kalah seru nih Ustadz. Sebagaimana ada salah satu yang komen dari @fadilahajah2402. Oke. Jadi bukan orang tua dukung anaknya pacaran, tapi kadang anak sudah dilarang pacaran pun di belakang orang tuanya pacaran. Jadi harus bagaimana Ustaz? Nah, sehingga nanti mungkin akan seputar itu. Sehingga pada pemirsa sahabat BTV, tonton hingga selesai episode kali ini terkait peran orang tua dalam mengatasi pergaulan bebas atau pacaran. Karena ini menjadi tema yang menarik, peran orang tua untuk mengatasi pergaulan bebas. Sehingga sebenarnya apa sih yang menjadi problematika nih Ustadz? Problematika utama dari fenomena pergaulan bebas ini. Nah, ini seperti apa Ustadz? Iya, sedikit ingin menanggapi berkaitan dengan pertanyaan yang muncul di kolom komentar tadi ya. Jadi memang kita waktu pertemuan di sebelumnya gitu. Jadi ya fenomena pacaran itu kadang gitu didukung oleh orang tua. Orang tua betul. Gitu. Karena orang tua merasa cemas gitu ketika anaknya tidak pacaran karena khawatir tidak mendapatkan jodoh. Betul. Jadi ada beberapa orang tua yang menyimpulkan bahwa ketika anaknya tidak pacaran bisa dipastikan tidak punya jodoh. Nah, gitu. ada yang seperti itu. Kalau pacaran berarti optimis akan dapat jodoh gitu. Tapi faktanya tidak sepenuhnya seperti itu kan. Betul. Itu mungkin yang jadi memang betul tadi merespon dari pernyataan itu gitu. Sehingga para orang tua juga mungkin tidak, justru kita sudah Ustadz gitu. Mungkin menurut Fadilah aja 24. Jadi tidak, orang tua kita sudah memberikan, sudah melarang, namun di belakang orang tua justru mereka pacaran. Walaupun memang alhamdulillah secara respon juga masih banyak sih yang bertanya dan lain sebagainya, termasuk mungkin dari 2 episode kemarin itu secara viewers juga alhamdulillah sudah menembus sampai ribuan orang yang menonton. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi wasilah bagi teman-teman kita yang memang masih pacaran dalam hal ini, sehingga insya Allah di segmen kali ini tidak kalah seru dari 2 segmen sebelumnya, 2 episode sebelumnya. Nah, terkait dari bagaimana sih peran orang tua itu sendiri. Betul. Sehingga mungkin
timbullah pertanyaan, memang apa sih itu yang menjadi problematika utama dari fenomena pergaulan bebas itu sendiri? Iya. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa pendidikan ya, kalau tidak salah. Jadi harus disadari nih oleh semua kaum muslimin terutama ya gitu, bahwa berkeluarga atau berumah tangga itu disadari ataupun tidak itu merupakan satu institusi lah gitu. Betul. Ya. Sebuah lembaga, dalam hal ini lembaga pendidikan tentunya. Iya. Ada satu pepatah mengatakan bahwa al-ummu madrasatun, gitu kan? Madrasatul ula li auladihim. Sering kita dengar mungkin lah gitu ya. Betul, itu. Sudah. Jadi sosok seorang ibu atau sosok seorang istri itu harus mampu menjadi guru ya bagi anak-anaknya. Bahkan sekolah al-ula paling pertama. Nah, kalau pepatah itu mengatakan seperti itu, berarti harus disadari oleh semua orang tua atau pasutri ketika memiliki anak, bagaimana tertantang, tertuntut untuk bisa mendidik kepada anak-anaknya sehingga terhindar dari apa-apa yang tidak diharapkan tentunya. Ya tadi salah satunya adalah pergaulan bebas, atau pacaran. Apalagi ada yang MBA apa? MBA. Jadi MBA itu apa? Marriage by accident. By accident. Nah itu. Jadi ada pernikahan karena kecelakaan, gitu. Bukan kecelakaan ketabrak delman, bukan. Ya. Tapi terpaksa gitu karena memang hamil di luar nikah. Malah judulnya kan kemarin gitu ya. Iya. Jadi anak muda hari ini lebih banyak suka hamil di luar nikah. Masa sih orang tua rela anaknya hamil di luar nikah? Betul. Nah itu adalah efek dan akibat daripada pacaran yang sudah dijelaskan ya pada episode opini pertama itu. Betul. Ya. Betul. Nah jadi sekali lagi ini harus disadari oleh semua orang tua. Betul. Itu bahwa rumah tangga atau keluarganya itu adalah sebagai institusi pendidikan yang harus memberikan ya pendidikan dan bimbingan kepada anak-anaknya. Itu. Jadi memang betul tadi mungkin sudah familiar juga ya istilah madrasatun. Jadi seorang ibu itu bagaikan madrasah atau sekolah atau jadi guru yang pertama, itu yang utama. Betul. Tapi walaupun ini juga mungkin banyak juga mungkin di tengah umat Islam yang memahami ya akhirnya ketika perkataan itu mengarahkan madrasatul ula, akhirnya sudahlah urusan ibu saja gitu pendidikan. Gitu. Pendidikan. Tapi ada justru tambahannya tuh madrasatul ula wa abu mudirun, betul. Jadi ibu, ibu ini adalah madrasah pertamanya, tapi ayah gitu. Ayah yang memang sebagai kepala sekolah. Sebagai kepala. Betul. Jadi punya peranan penting, peranan besar bagi pendidikan sejak dini itu sendiri. Betul. Jadi tidak semestinya hanya ibu saja gitu ya Ustaz ya. Betul. Justru ini seorang ayah juga harus hadir. Betul. Dalam memberikan pendidikan sejak dini. Iya. Nah, ini mungkin perlu juga dimention gitu. Betul, untuk terkhusus mungkin yang sudah berkeluarga, yang sudah memiliki anak, keturunan, sehingga peran ayah nih perlu berperan juga. Jadi memang tadi kalau orang tua sudah sadar bahwa rumah tangganya itu sebagai lembaga pendidikan, tentunya ada strukturisasi di dalamnya. Iya. Nah, strukturisasi tersebut adalah ada pimpinan, kemudian ada guru ya, dan ini lembaga yang dimaksud adalah lembaga pendidikan. Iya. Jadi ketika ada sebuah lembaga pendidikan yang di dalamnya sudah dipastikan ada guru. Betul. Dan guru tersebut dalam pepatah tadi disebutkan adalah peran fungsi ibu ya, atau istri. Nah, berarti kalau demikian ada kepalanya. Ada kepalanya. Gitu. Mana mungkin seorang guru yang ada dalam satu lembaga pendidikan tanpa ada kepala. Ya, ada kepalanya, ada leadernya. Gitu. Nah, dalam hal ini berarti seorang kepala atau dalam hal ini adalah seorang suami, gitu, justru harus menggulirkan kurikulum terbaik. Gitu. Jadi apa kurikulum terbaik supaya si istri atau si ibu dari anak-anaknya bisa memberikan pengajaran yang baik, gitu, sehingga untuk anak-anaknya. Gitu. Bagaimana cara mendidik yang baik kepada anak-anaknya, sehingga salah satunya terhindar dari apa-apa yang tidak diharapkan oleh mereka. Yang salah satunya adalah
pacaran, pergaulan bebas yang betul sekali apa yang tadi disampaikan oleh Mas Iyad. Iya. Bahwa sosok seorang suami atau sosok seorang ayah itu adalah mudirun, kepala sekolah di keluarganya. Iya, jadi jadi memang secara fenomena dan problemnya itu adalah pendidikan yang betul. harus memang menjadi konsentrasi para orang tua juga. Walaupun mungkin Ustadz ini juga menjadi hal yang menarik ketika kita berbicara pendidikan. Sementara jika kita mendengar pendidikan, mungkin para orang tua sudah memberikan pendidikan dalam hal ini. Ya. Mungkin dari TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi pun mungkin. Akhirnya orang tua itu merasa cukup. Ya sudah, saya sudah memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak. Tapi pendidikannya seperti apa? Sehingga bisa menghindari dari budaya pacaran, bahkan pergaulan bebas yang lain. Nah, sehingga pendidikan yang seperti apa? Kalau kita lihat, Ustaz, ya, kalau memang di dunia pendidikan, hatta sekarang juga mungkin cukup banyak, mungkin para guru dalam hal ini pendidik yang mendidik kepada siswanya, kepada muridnya, peserta didiknya, justru mengarahkan pada pacaran itu sendiri. Ada, ya saya juga pengalaman lah, pernah merasakan gitu, ditanya oleh guru, bobogohan itu kalau bahasa Sunda, pacaran tidak. Gitu. Cerita payu dan lain sebagainya. Jadi guru juga justru mengarahkan untuk hatta mungkin bahkan di perguruan tinggi sekalipun. Jadi dosen juga, siapa yang pacaran, cung? Jadi dilumrahkan lah budaya pacaran. Jadi sampai seperti itu. Bahkan mungkin di berita juga hari ini yang cukup ramai juga di media sosial terkait dari sosok seorang polisi gitu, seorang polisi yang dia tadi pacaran, kemudian sampai melakukan hubungan di luar nikah, dan akhirnya berefek pada meminta seorang laki-lakinya itu meminta untuk diaborsi dan lain sebagainya. Dan ini ramai juga di media. Dan memang akhirnya itulah karena dilumrahkan. Bahkan ya banyak yang merespon juga, ya nggak apa-apa pacaran, karena kalau tidak pacaran akan stres katanya Ustaz. Ini kalau jadi seorang seorang polisi kalau tidak pacaran ketika mudanya akan stres dengan realitas yang ada. Bahkan ini sampai ramai juga dibahas di forum DPR gitu. Nah, ini yang jadi menariknya. Apakah nggak terbalik tuh? Nah itu justru, padahal kan dengan pacaran. Iya, sepertinya ada konklusi yang salah ya, ada kesimpulan yang salah gitu. Betul. Boleh saja pacaran, karena kalau tidak pacaran justru stres. Nah itu. Apakah balik justru yang pacaran? Gitu? Nah itu, justru kan efek dari pacaran sekarang stres. Jadi stres aja. Dengan ternyata kebobolan, dan lain sebagainya. Ya, jadi memang pendidikan ya tadi. Ya, akhirnya pendidikan apa yang seperti apa gitu, Ustaz? Jadi memang kalau tadi lihat fenomena ini sepertinya tidak mungkin ada orang sekarang yang tidak memasukkan anaknya kepada lembaga pendidikan. Betul. Tapi toh ternyata gitu yang melakukan pergaulan bebas atau pacaran itu justru orang-orang yang terdidik. Betul. Cukup ironis ya gitu. Sementara kita sebagai seorang muslim tertantang dan tertuntut, ini pendidikan seperti apa yang supaya dapat menghindari pacaran gitu. Betul. Nah, bagi kita sebagai seorang muslim harus yakin ternyata bahwa pendidikan itu ada skala prioritasnya gitu. Apa yang mesti awal dan pasti pertama-tama dijadikan sebagai kurikulum pendidikan kepada anak-anak kita lah gitu. Ya, pepatah mengatakan bahwa awwalu wajibin alal insani ma'rifatun billah. Jadi kewajiban pertama bagi manusia itu adalah ma'rifatun billah, mengenal kepada Allah. Gitu. Dan tentunya mengenal kepada Allah itu bukan mengenal kepada zatiah Allah, tapi mengenal kepada dirinya. Dirinya itu siapa, dirinya itu mau kemana, tujuannya, terus harus bagaimana,
harus dengan siapa, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah merupakan kajian yang mesti dijadikan sebagai kurikulum sepanjang hidup terkait dengan ma'rifah. Gitu ya. Iya. Oke, jadi memang ya, sehingga dengan upaya orang tua menyadari gitu bahwa prioritas pendidikan itu adalah ma'rifah. Maka insya Allah salah satu efek yang ditimbulkannya adalah positif. Si anak itu akan mengenal siapa teman yang layak untuk dijadikan, atau siapa yang layak untuk dijadikan sebagai temannya. Termasuk salah satunya adalah pacaran tadi. Betul. Itu diantaranya. Jadi memang sangat betul ya, sehingga ma'rifah itu menjadi kunci juga. Betul. Tadi tauhid, kemudian dengan ma'rifahnya, sehingga memang perlu menjadi bagian kurikulum. Betul. Bahkan awalu. Jadi awalu itu artinya adalah yang paling pertama. Jadi kalau seandainya kita tarik pikiran terbaliknya, kalau seandainya ada pelajaran lain yang lebih diawalkan, gitu. Justru ini suatu pelanggaran. Kalau menurut konsep yang tadi, betul. Awalu wajibin, kewajiban yang paling pertama adalah ma'rifatun billah. Jadi kalau ada satu pendidikan atau ada kurikulum yang lebih didahulukan daripada ma'rifah, ini satu pelanggaran yang cukup serius. Iya, dan memang mungkin banyak juga kalangan orang tua yang belum memahami terkait dengan ma'rifah, sehingga akhirnya memang kita perlu juga menyuarakan nama terkait dengan ma'rifah ini menjadi kunci, menjadi awal tadi jika dikatakan. Dan memang akhirnya sudah saatnya mungkin umat Islam itu sadar gitu dengan konsep ma'rifah itu sendiri. Back to ma'rifah. Nah, makanya ada hashtag back to ma'rifah. Kita kembali lagi kepada ma'rifah. Dengan problematika dinamika yang ada, memang akhirnya kita kehilangan jati diri kita, kehilangan eksistensi diri kita sebagai mukmin muslim dalam hal ini. Dan memang perlu kembali lagi mengingatkan lagi siapa diri kita, kemudian peran, fungsi, dan status tanggung jawab kita sebagai mukmin muslim itu seperti apa. Iya, sehingga akhirnya memang dengan pendidikan yang seperti ini bisa mengkanter budaya dari pacaran atau pergaulan bebas. Nah, termasuk mungkin di kalangan orang tua juga, mungkin untuk mendelivery atau mentransfer pendidikan itu sendiri kan memang ada juga yang merespon Ustaz atau berkomentar. Jadi dalam hal komunikasi gitu. Komunikasi antara orang tua dengan seorang anak. Ini juga kan pendidikan juga tidak bisa terlepas dari komunikasi. Betul. Jadi mendelivery, menyampaikan pesan-pesan, termasuk tadi misalnya pesan-pesan tauhid itu adalah dengan komunikasi. Betul. Karena mungkin saat ini nggak bisa kan tanpa komunikasi ya Ustaz, betul. Apapun juga perlu komunikasi, tentu. Nah, ini sehingga komunikasi yang seperti apa nih agarnya para orang tua bisa membangun komunikasi terbuka dengan anak itu nyaman. Terkhusus mungkin nyaman juga berbicara terkait masalah pergaulan. Betul. Dinamikanya dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat di Quran surat 4 ya, Quran surat An-Nisa ayat 9 tuh, di situ Allah menyebutkan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim gitu. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi tidak semata-mata Allah mencantumkan ayat ini karena memang ini sangat aktual dan faktual gitu. Jadi kalau Allah kalau Quran disebutkan sebagai rujukan untuk bisa menjawab seluruh persoalan-persoalan di setiap zaman, ayat ini cukup sangat faktual sekali, terutama urusan dengan komunikasi tadi. Komunikasi, betul. Jadi hendaklah merasa khawatir kepada Allah, merasa takut kepada Allah, orang-orang min khalfi, hingga jika meninggalkan keturunan yang diafan, khafu alaihim, tentunya mereka merasa khawatir, dan tentu yang merasa khawatirnya adalah orang-orang mukmin. Betul.
Nah, bagaimana kuncinya adalah selanjutnya faliyatakullah, hendaklah dia takwa kepada Allah. Nah, ini adalah transendensi. Nah, ini penting ya, transendensi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua wal yaqulu qaulan sadida. Nah, ini kemudian wal yaqulu, dan hendaklah dia berkata kepada anak-anak itu dengan perkataan yang benar. Ini adalah pola komunikasi. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa harus ada komunikasi, ya dalam pendidikan tentunya ada komunikasi. Ada komunikasi, gitu, betul. Dan ini kemudian harus menjadi jawaban tentunya gitu. Fenomena hari ini berikutnya adalah seringkali banyak orang tua yang memanjakan anak-anaknya asal jempe begitunya gitu, karena berenang inung bapana boga gawe gitu. Jadi diwawalan ku HP gitu. Diwawalan ku HP gitu supaya inung bapana jongjon boga gawe gitu. Itu sebetulnya tidak tepat. Gitu. Kalau jadi si anaknya disuruh untuk berbicara dengan HP gitu. Betul. Justru harus diajak komunikasi gitu. Ada segmen-segmennya lah gitu ya. Betul. Di usia 0 sampai 7 tahun bagaimana berbicara kepada anak tersebut. Iya. Usia berikutnya dan berikutnya itu memang dituntut orang tua itu harus banyak komunikasi wal yaqulu. Wal yaqulu itu kan kola, yaqulu kaulan, berkata, komunikasi. Kaulan. Dan tentunya kaulan, jadi dua ya, double. Wal yaqulu kaulan. Dan hendaklah dia mengatakan, berkata dengan perkataan. Nah, itu salah satu pola komunikasi seperti itu. Benar, jadi cukup menarik juga ketika memang berbicara ayat ya tadi surat An-Nisa. Memang ketika melihat dari dari ayat sebelumnya dan setelahnya itu kan membahas terkait dari bab waris ya Ustaz ya. Iya, bab waris. Itu terkait bab waris, dan ternyata Allah dalam ayat 11 kan cukup menjadi sorotan gitu. Jadi kan warisan itu yang sekarang mungkin saat ini, jadi warisan itu hanya dalam hal materi ya. Tapi Allah dalam ayat ke-11 berarti ya tadi, ayat ke-11 itu menegaskan bahwasannya warisan yang harus diwariskan itu adalah tadi wal yaqulu falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Pertama adalah transendensi, kekuatan keimanan, tauhid, ma'rifah, kemudian pola komunikasi. Dan ini menjadi solusi juga mungkin yang saat ini harus dilakukan. Betul. Iya. Ya, memang cukup menarik juga ayat itu, dan memang sangat betul ayat Al-Quran itu ternyata bisa menjawab berbagai kepada seluruh fenomena yang terjadi gitu kan, di setiap zamannya. Jadi ini bisa menggantar kepada liberalisme ya, yang hari ini cukup deras gitu, menyerang kepada kualitas akidah umat Islam, itu menyerang kepada Quran. Jadi Quran tidak relevan lagi. Justru relevan bagi kita sebagai seorang mukmin. Ya, mereka yang memang tentunya tidak beriman kepada kitab Allah, ya tentu akan bicara seperti itu. Tapi kita sebagai orang-orang yang sedang belajar beriman kepada hal-hal yang harus diimani, yang salah satunya adalah kitab Allah, Al-Quran. Ya sangat faktual sekali, aktual dan faktual, bahwa Quran itu bisa menjawab persoalan-persoalan yang salah satunya adalah ini pergaulan bebas. Bagaimana mendidik orang tua kepada anak-anaknya dengan transendensi, dengan komunikasi yang baik dan komunikasi yang benar. Nah, kembali lagi Ustaz, berarti seperti apa nih komunikasi menurut Al-Quran? Tadi kaulan sadida itu yang seperti apa nih Ustaz? Ya lagi-lagi itu di Quran. Di Quran lagi loh. Di Quran lagi gitu. Nah, harus seperti itu. Kalau ya Rasulullah menyebutkan taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitaballahi wa sunnatan rasul. Jadi aku tinggalkan dua hal gitu, yang apabila engkau memegang teguh gitu, maka selamanya kau tidak akan pernah sesat. Apa itu? Kitab Allah. Kita betul-betul merasakan kalau tadi dihubungkan pola komunikasi seperti apa ya? Seperti apa? Lagi-lagi di Quran. Kita bisa tengok di Quran surat Luqman ya. Di Quran surat nomor 31. Yang Allah sebut sebagai Luqman. Luqman itu bukan sosok seorang nabi, bukan sosok seorang rasul, tapi figur bijak gitu.
yang sangat memberikan teladan gitu bagi setiap manusia, bagi setiap pasutri gitu di setiap zamannya. Bahkan diabadikan sampai diabadikan oleh Allah Luqman. Itu bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi sosok yang diberikan hikmah gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang salah satunya adalah di sini bisa dilihat dari rentetan beberapa ayat di dalamnya gitu, di mana beliau menyampaikan berkaitan dengan apa tadi pola komunikasinya gitu. Yang pertama, beliau itu Luqmanul Hakim itu mengkomunikasikan kepada anak-anaknya terkait dengan betapa esensi dan pentingnya yang bernama tauhid. Gitu Mas Ziad. Allah mengabadikan perkataan Luqmanul Hakim itu dengan perkataan la tusyrik billah. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Ya bunayya. Ya bunayya. Ya bunayya itu kan kalimatnya kalimat tasgir ya. Wajan pu'ailun kalau di wajan pu'ailun jadi bani atau jadi pu'ailun bunayun. Ya bunayya. Gitu. Ini adalah sebenarnya tasgir. Untuk apa sih kalimat tasgir itu? Adalah untuk ucapan tadi sebagai bentuk kaulan syadida, kaulan balighon, perkataan yang sangat menyenangkan kepada anak, komunikasi yang baik dengan ucapan lembut, santun gitu, walaupun kepada anak. Nah, ini sebagai satu pola komunikasi yang harus kita harus kita adopsi dan kita duplikasi lah gitu ya, untuk mendidik anak-anak kita itu. Ya bunaya. La tusyrik billah. Jadi pelajaran atau kurikulum yang dikomunikasikan oleh seorang Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya itu adalah tentang bagaimana pentingnya tauhid. Jangan sekali-kali menyekutukan kepada Allah. Nah, konteksnya dalam konteks mendidik tentang bahaya pacaran, pelajaran ini dapat diterapkan dengan menjelaskan pentingnya menjaga hati, gitu agar tetap mencintai Allah sebelum mencintai makhluk-makhluk. Luar biasa. Gitu. Jadi si anak tadi kalau memang sudah masuk prinsip-prinsip tauhid kepada jiwanya, tentunya akan memilih dan memilah siapa yang layak dan pantas untuk dijadikan sebagai teman hidup. Itu karena tentunya Allah tidak suka. Jelas-jelas kan di pertemuan pertama sudah disampaikan bahwa la taqrabuz zina itu perintah Allah, larangan dari Allah. La taqrabuz zina innahu fahisyatun wa sa'a sabila. Berarti kalau Allah sudah menyebutkan, berarti Allah tidak suka. Ketika Allah tidak suka dan Allah adalah yang dicintainya yang paling pertama olehnya, maka tentunya tidak akan melakukan karena yang dicintainya yaitu dalam hal ini Allah tidak suka kepada perlakuan seperti itu. Nah ini konteks dalam pacaran seperti itu. Menjaga hati agar tetap mencintai Allah sebelum mencintai makhluknya. Dan kalaupun memang mencintai makhluknya, itu harus disandarkan kepada mencintai Allah. Ketika Allah tidak mencintainya, maka dia tidak. Luar biasa. Poin penting. Luar biasa nih untuk anak muda. Jadi memang cintai Allah terlebih dahulu. Betul. Sebelum mencintai makhluk-makhluknya. Kalaupun mencintai makhluknya, harus atas dasar dari mencintai Allah. Dan Allah yang memberikan cinta itu. Dan itulah kesucian cinta yang sangat luar biasa. Oke, itu yang pertama. Yang pertama ya. Kemudian yang selanjutnya, komunikasi yang selanjutnya yang dilakukan oleh seorang Luqmanul Hakim itu adalah menasehati dengan kelembutan. Jadi lembut ya, tapi tetap tegas. Gitu. Seperti tadi yang ditunjukkan ya, lembut ya bunayya. Ya, kemudian tapi tegas, la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Nah, ini kan satu ketegasan. Jadi beda, harus tolong bedakan antara tegas dengan keras ya gitu. Nah, ini kadang-kadang seringkali rancu gitu. Atau mungkin disamakan gitu antara tegas dan keras gitu. Jadi biasanya tuh keras itu identik dengan tegas, gitu. Padahal tidak seperti itu. Justru kelembutan itu bisa saja tegas ketika memang hal-hal yang prinsip. Kemudian selanjutnya Mas Zian, hal-hal yang kemudian dikomunikasikan oleh seorang Luqmanul Hakim kepada anaknya adalah tentang mengajarkan sikap bersyukur kepada orang tua. Anishkurli wali walidayya ilayyal masir.
bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu akan kembali. Nah, ini Luqman mengingatkan tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini membangun hubungan saling hormat yang menjadi dasar komunikasi yang nyaman. Gitu. Orang tua yang dihormati karena kasih sayangnya lebih mudah didengar nasihatnya. Betul. Dan memang ini juga memang apa ya, ketika anak muda ketika berpacaran, sehingga saya juga Ustaz ketika dengan teman ketika ya berdiskusi lah terkait dari pacaran itu sendiri. Sebenarnya yang saya tanyakan hanya satu aja. Jika kalian itu yang berpacaran itu memberikan apa yang kita miliki, bahkan keinginan si pacar, pernah nggak orang tuanya? Iya betul. Pernah nggak kepikiran memberikan kepada orang tua? Tuh. Sementara kepada pacar ya siapa? Ya. Orang tua yang Tidak pernah membesarkan, tidak pernah melahirkan, bahkan tidak membiayai. Tapi orang tua yang justru mengurus dari mulai melahirkan hingga dewasa. Iya. Tapi nggak pernah tidak terpikir. Betul. Dan itu yang akhirnya teman-teman saya juga berpikir ulang ketika berpacaran. Benar juga. Betul. Selama ini kita waktu dihabiskan untuk berpikir, memikirkan seseorang yang tidak pernah memberikan biaya. Justru dia sendiri yang mengeluarkan biaya. Tidak pernah melahirkan. Tidak pernah. Dia memikirkan yang memang belum waktunya dipikirkan. Betul. Dan tidak pantas untuk dipikirkan. Betul. Hingga akhirnya memang ini dengan Luqman berarti menjawab itu semua. Betul. Jadi perlu memang mengajarkan sikap bersyukur kepada orang tua dan akhirnya terjalin kasih sayang orang tua. Jadi akhirnya orang tua juga merasa disayangi oleh anak-anak, dicintai, dihargai. Nah, itu luar biasa berarti. Komunikasi. Betul. Jadi hal-hal yang dikomunikasikan kepada yang dikomunikasikan Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya. Nah, ini yang harus menjadi teladan lah gitu bagi kita. Bagaimana membangun komunikasi yang baik, membangun komunikasi ya sebagai tafsir lah, katakan sebagai tafsir dari kaulan sadidah ini. Gitu. Iya, betul. Ya, tafsir yang paling baik itu kata para ulama adalah tafsir ayat bil ayat. Jadi boleh dikatakan bahwa tafsir Quran surat An-Nisa ayat 9 yang tadi disampaikan ya wal yaqulu qaulan sadidan. Mana buktinya wal yaqulu qaulan sadidan? Ya ini di Quran surat Luqman gitu. Betul. Dan ini adalah bukan tafsir ayat bil hadis, bukan tafsir ayat bi qaulil ulama, tapi tafsir ayat bil ayat akhirnya seperti itu. Kemudian berikutnya hal yang penting kemudian dikomunikasikan oleh orang tua kepada anak-anaknya sebagaimana Luqmanul Hakim adalah terkait dengan ya menasihati dengan kelembutan, tapi tetap tegas ya gitu. Di mana di ayat Quran surat Luqmannya itu ayat 17 ya. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat dan perintahkanlah kepada yang ma'ruf. Gitu. Ya, cegahlah dari yang mungkar serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Luqman dalam hal ini tidak hanya menyuruh gitu ya, tapi memberi alasan. Itu ini yang penting juga ya gitu. Kalau nyuruh tapi tanpa tanpa alasan yang jelas gitu. Nah, ini akan menjadi masalah juga bagi anak-anak. Jadi anak-anak hari kan butuh alasannya kenapa ini sampai. Nah, di ayat ini Luqmanul Hakim menyampaikan menyuruh, menginstruksikan berbagai persoalan tapi dengan memberi alasan yang masuk akal dan mengajarkan nilai-nilai tanggung jawab. Gitu. Iya, jadi memang ini juga memang akhirnya pendidikan yang seperti ini yang harus alasannya apa gitu. Atau kalau saya ketika mengajar sebagai guru sering ditanyakan kepada anak-anak peserta didik,
Coba kalian belajar ini tuh kenapa? Tuh. Apa alasannya? Karena ketika tidak memiliki dasar atau alasan yang kuat, betul. Kenapa saya harus belajar ini? Itu nggak akan fokus, nggak akan menyerap ilmu yang karena nggak jelas tujuannya, nggak jelas alasannya. Nah ini memang perlu berarti ada penguatan alasan itu sendiri. Jadi bukan hanya memberikan atau menyuruh dalam hal ini, tapi berikan dasarnya seperti itu. Nah ini luar biasa. Dan kemudian selanjutnya Luqmanul Hakim itu mengajarkan kesadaran akan pengawasan Allah. Di ayat berikutnya tuh, itu dimana Allah mendokumentasikan perkataan siapa Luqmanul Hakim itu di ayat ke-16-nya. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu sebesar biji sawi dan berada di dalam batu di langit atau di bumi, Allah pasti akan mengetahuinya. Nah ini mengingatkan bahwa Allah selalu melihat, sehingga setiap perilaku termasuk pergaulan harus selalu dalam batas yang diridhoi Allah. Nah ini kan sesuatu yang sangat penting ya, sangat esensi gitu dalam ajaran kita, ajaran Islam. Jadi kalau di ajaran Islam itu ada yang disebut dengan ihsan. Jadi ada iman, Islam, ada ihsan. Jadi mentalitas seperti ini memang paling puncak ya. Ketika seseorang itu merasa dilihat, dipantau, dimonitor oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya yakin kejahatan seperti koruptor hari ini ya Mas Ziad, itu tidak akan pernah terjadi gitu. Karena memang ada rasa diawasi, ada rasa dimonitor kata Allah. Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Istilah sekarang mungkin ada CCTV yang senantiasa mengimbang. Ya termasuk salah satunya kepada apa yang sedang kita bicarakan, yaitu masalah pacaran. Dia tidak akan berani. Karena ini jelas-jelas Allah larang, maka dimanapun dia tetap akan berpegang teguh, tidak akan mau melakukan itu. Biar pacarannya nanti saja setelah menikah, seperti Mas Ziad. Luar biasa. Pacaran after nikah gitu. Pacaran after nikah ya waktu itu disebut. Alhamdulillah. Ya memang jadi poin juga. Ini juga termasuk mungkin kalau saat ini Ustaz ketika melihat kalau kemarin dibahas terkait di media sosial, medsos itu betul. Jadi ketika memahami bahwasanya setiap apapun yang kita lakukan, hatta tadi sesuatu sebesar biji sawi saja akan diketahui Allah. Termasuk di media sosial juga akan diketahui oleh Allah. Ya Allah. Iya gitu. Nah, jadi tidak terliput bukan hanya secara fisik. Betul. Baik itu di media. Iya. Karena Allah mengatakan bahwa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Jadi apapun yang kalian tunjukkan atau nyatakan, aw tukhfuhu atau kalian sembunyikan, yuhasibkum bihillah, maka Allah akan menghisabnya. Allah akan mengetahuinya gitu, dan ya mengevaluasinya gitu. Apa-apa yang anu kakarategeun lah gitu, cek orang Sunda mah dina hate geus bakal kahitung kok. Termasuk dunia maya, apalagi gitu. Apalagi dunia. Jadi akhirnya tadi gitu kan, bukan kalau digunakan untuk hal-hal yang bersifat maksiat, akhirnya bukan medsos. Tepat sekali itu yang orang mengatakan medos ya. Itu. Media dos akhirnya. Alhamdulillah semuanya. Iya, luar biasa Ustaz. Tidak terasa memang ini waktu yang cukup panjang juga ya pembahasannya. Iya. Tadi seputar peran orang tua, kemudian pola komunikasi, dan akhirnya memang mengerucut pada poin yang sangat penting, itu adalah bagaimana komunikasi yang sesuai atau disarankan oleh bagaimana tadi kita lihat bagaimana pola pendidikan atau pola komunikasi dari Luqmanul Hakim yang sangat luar biasa, dan ini perlu kita adopsi, perlu kita duplikasi dalam kehidupan kenyataan kita di rumah tangga, di keluarga kita, sehingga memang keluarga kita itu menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, yang memang bisa menjadi tadi institusi yang melahirkan generasi yang kuat, bukan Duriyatan qawiyah. Duriyatan qawiyah, bukan generasi yang duriyatan lemah. Gitu. Nah, mudah-mudahan
dengan segmen episode kali ini bisa menjadi inspirasi bagi sahabat Bunyanul Islam TV dimanapun berada, dan mudah-mudahan memang setiap poin-poin yang tadi kita sampaikan, dari Ustadz sampaikan, ini bisa menjadi bekal untuk kita semua. Amin, amin. Ya, terima kasih kepada sahabat BI TV yang telah menyimak podcast kami di Bunyanul Islam TV. Semoga pembahasan tentang pacaran dan pola pendidikan orang tua ini membawa manfaat dan inspirasi bagi setiap keluarga. Ingatlah, setiap anak adalah amanah. Dan tugas orang tua bukan hanya mencukupi kebutuhan dunia, tapi juga membimbing mereka menuju jalan yang diridhoi Allah. Pacaran sebelum menikah ibarat merasakan manis di awal, tapi membawa resiko yang pahit di akhir. Mari kita tanamkan nilai-nilai cinta sejati yang dilandasi iman dan takwa, dengan menjaga batasan yang telah Allah tetapkan. Untuk orang tua, jadilah pendidik yang penuh kasih, bukan hanya dalam ucapan, tapi juga dalam teladan nyata. Sebab anak-anak belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat dibandingkan apa yang mereka dengar. Investasikan waktu, perhatian, dan doa terbaik Anda untuk mereka. Karena cinta sejati adalah membimbing, menjaga, dan mendoakan anak-anak kita agar menjadi generasi yang kuat imannya dan mulia akhlaknya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap bersama kami di Bunyanul Islam TV. Salurkan kebaikan dengan menonton dan berbagi konten yang penuh hikmah. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kita. Amin. Dalam meniti kehidupan yang diridhoinya. Amin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kami pamit undur diri. Alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.